I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come straight. Halo guys, selamat datang di podcast kita Suheri suka heboh sendiri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Joshua Denisora Evan Emanuel, siswa SMA Negeri 1 Bangsri, kelas 11 IPA 5. Dan saya Desi Ais Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Bangsri, kelas 11 IPA 5. Hari ini kita mau ngapain aja sih, Des? Apa ya, J? Oh ya, lo tau gak sih, sadar gak sih kalau belakangan ini tuh sering hujan? Oh iya, soalnya ini sudah waktunya musim hujan. Nah, karena hujan itu, jadi waktu pagi kita sering atau punya kegiatan baru yang wajib kita lakukan gak sih? Iya, kayak tugas baru. Apa sih tugasnya itu? Tugas kita itu meeting di kamar mandi. Tiap hari kita mengeluarkan emas-emas dari tubuh kita. Kayak bahasa gaulnya itu boker ya? Iya, benar-benar. Nah, berhubungan ngomong-ngomong tentang boker ini ya, itu kayak nyambung ke proses ekskresi kita gak sih? Iya, soalnya itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh kita. Nah, ngomongin tentang boker nih ya, nah, kita ada bintang tamu nih yang katanya itu pernah jadi mantan pengidap penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi kita. Siapa tuh bintang tamunya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Yang pertama, Halo guys, saya Tisa Fitriani, siswa SMA 1 Bangsri, kelas 11 IPA 5. halo Kak Tisa. Hai Kak Tisa. Hai. Oke, gimana kabarnya Kak Tisa hari ini? Baik. Oke, kita boleh sharing-sharing nggak sih Kak? Ngobrol-ngobrol tentang, katanya Kak Tisa itu pernah ngidap penyakit yang namanya nefritis ya, kalau nggak salah. Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu nih Kak Tisa, sejak kapan sih Kak Tisa mengidap penyakit ini? Sejak 2 tahun yang lalu sih. Oke, baik Kak Tisa. Sebelum Kak Tisa tahu mengidap penyakit nefritis ini, gejala awal Kak Tisa itu apa ya? Gejala awal mulanya sih demam, tekanan darah tinggi, mual, dan muntah. Terus kayak orang kebingungan gitu, terus kadang kelelahan, mudah mengantuk. Kadang jumlah urin tidak teratur sih, bisa kurang atau bertambah. Terus perut kembung juga. Oh, iya, dulu saudara aku itu juga mengidap penyakit ini sih. Terus beberapa anggota badannya itu membengkak. Terus berat badannya itu bertambah. Kata dokter sih akibat penumpukan cairan urin ya. Jadi dia itu kayak jarang pipis gitu. Terus kalau pipis itu dia dibantu oleh alat selang khusus yang namanya itu kateter. Ya, waktu Kak Tisa sakit itu, Kak Tisa juga pakai alat kateter itu. Iya sih, soalnya saya juga kan harus 1 bulan sekali harus kontrol. Itu kan juga harus rawat inap, terus pasang kateter itu. Oh, jadi kadang sering kambuh ya? Iya. Kalau kambuh itu langsung rawat inap gitu Kak? Iya. Terus itu cara penyembuhannya Kak Tisa sampai bisa sehat kayak gini tuh kayak gimana sih? Selama penyembuhan sih saya dibantu dengan beberapa obat, salah satunya kayak antibiotik, terus obat antiinflamasi, non-steroid, itu buat menghilangkan rasa sakitnya. Oh iya, aku juga pernah nge-search di internet ya, katanya itu juga pakai inhibitor pompa proton ya. Itu buat ngobati asam lambungnya yang berlebih ya, kayaknya Kak. Itu alat-alat buat penyembuhan nefritis ini ya? Nah, itu kayaknya iya sih, kalau yang saya tahu cuma itu atau ada tambahan lagi Kak Tisa? Enggak sih, Tisa. Waktu kontrol ke rumah sakit itu tahap-tahapan untuk kontrolnya itu menggunakan alat-alat apa aja sih? Untuk pemeriksaannya sih kayak menggunakan urinalisis, terus di USG perut, biopsi ginjal gitu sih. Oh, itu buat mengetahui penyakitnya gitu ya, kayak separah apa gitu ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya. Terus ini, Kak, Kak Lisa punya tips-tips atau hal-hal untuk teman-teman kita yang mungkin menonton itu biar tahu kalau untuk mencegah penyakit ini gitu loh. Pencegahannya itu periksa ke dokter jika mengalami infeksi bakteri pada tenggorokan dan kulit. Terus tekanan darah tinggi juga menyebabkan gangguan pada ginjal sih.
Kalau bisa itu periksa cek darah tinggi itu setiap 1 minggu sekali ya minimal untuk mencegah penyakit nefritis itu. Gejalanya, kalau gejala awalnya yang muncul itu langsung kontrol ke dokter ya kak, biar nggak jadi hal yang nggak memungkinkan gitu. Iya. Oh gitu ya. Terus sama hindari kayak konsumsi obat-obatan dan produk herbal dalam jangka panjang jika tidak direkomendasikan oleh dokter sih. Terus juga harus berhenti merokok. Terus Guys. menjaga berat badan ideal itu. Dengerin ya Nggak guys. boleh konsumsi obat terlarang. Dan juga hindari rokok. Apalagi buat laki-laki itu sih yang pasti kayak suka merokok itu. sering dilakuin ya pastinya. Ya guys. Oke, Bagus. terima kasih Kak Tisa karena udah sharing-sharing lagi pengalamannya. Oke, baik, terima kasih Kak Tisa karena udah sharing-sharing terus ngobrol-ngobrol sama kita tentang perjuangan Kak Tisa melawan penyakit ini. Iya, sama-sama guys. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya dan tetap jaga kesehatan. Pastinya dong. Oke guys, kita lanjut. Bintang tamu kita yang kedua adalah Hai, perkenalkan nama saya Virgina Novita Anggraini, kelas 11 IPA 5. Halo Kak Virgina. Hai Kak Virgina. Halo, Gimana sih Kak kabarnya hari ini? baik sih. Oke, kita sama nih kayak sama Kak Tisa tadi kan. Kita mau sering-sering ngobrol-ngobrol lah. Kan karena katanya Kak Virgina mantan penderita penyakit Olguria ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke, kita mau tanya nih Kak. Sebelum Kak Virgina sadar kalau Kak Virgina itu mengidap penyakit ini, gejala awalnya itu kayak gimana sih Kak? Gejala awalnya tuh kayak kaki dan lengan saya tuh kayak bengkak, terus demam, mual-mual, terus kayak muntah gitu, terus sakit pinggang bagian samping sih, terus ada sesak nafas, dan makannya tuh tidak teratur juga sih. Oh, berarti ini gejala umumnya kayak Kak Tisa tadi ya, nefritis Iya, tadi ya kan. sama, kayak Ada demamnya. demam, mual dan muntah. gitu. Nah, terus Kak, bagaimana sih cara penyembuhannya Kak Virgina sampai selesai sampai sekarang itu kayak gimana? Penyembuhannya sih kayak minum obat sih, terutama itu kayak furosemid, itu tuh obat agar dapat mengeluarkan urin sih. Terus apa lagi Kak obatnya? Terus ada obat Lasix untuk menyerap garam dan air untuk menambah jumlah urin yang diproduksi tubuh sih. Terus Oh, berarti biar volumenya itu lebih nambah ya pakai obat itu. iya. Terus juga ada obat manitol. Itu tuh untuk membuat produksi urin pada gangguan ginjal sih. Kak Virgina, jadi itu tadi cara penyembuhannya ya Kak. Terus ini penyebab penyakit itu apa aja ya Kak? Penyebabnya tuh kayak dehidrasi, cedera serius, contohnya tuh kayak luka bakar, pendarahan, terus ada penyumbatan saluran kemih, terus ada obat-obatan warung sih, juga bisa membuat jumlah urin menurun. Oh, jadi itu harus pakai obat yang direkomendasikan oleh dokter ya khusus ya Kak? Iya. Terus ini Kak, aku pernah baca-baca nih kalau yang buat laki-laki itu cara penyembuhannya itu pakai operasi, namanya operasi prostat ya kalau nggak salah ya. Iya. Oh, itu jadi khusus buat laki-laki ya Kak? Ya kan Kak? Bacaku begitu. Itu untuk mengangkat sebagian seluruh kelenjar prostatnya. Jadi kelenjar prostat yang dimiliki laki-laki itu diambil gitu loh. Biar jaringan di sekitarnya itu agak lebih lancar sedikit gitu loh. Oh, lebih lancar gitu ya cara mengeluarkan buang air kecilnya ya guys ya. Kayaknya ini sudah cukup ya kita sharing-sharing sama ngobrol-ngobrol. Sebenarnya terima kasih Kak Virgina karena udah sharing-sharing Kak. Ya, terima kasih Kak Virgina dan Kak Tisa. Guys, selama kita sharing-sharing podcast tadi itu aku sama Desi itu narik kesimpulan jadi gini. Gini guys, kesimpulannya, penyakit nefritis itu adalah salah satu penyakit yang menyerang glomerulus khususnya pada organ ginjal. Apabila metabolisme ginjal terganggu, pasti
produksi urin juga akan terganggu, seperti contohnya penyakit oliguria yang ditandai dengan penurunan volume urin. Salah satu cara yang paling ampuh mengatasi permasalahan penyakit itu adalah minum air putih sebanyak-banyaknya agar cairan tubuh kita terjaga. Jika perlu, kita perlu memberi suplemen seperti Pocari Sweat. Wah, ini iklan ya guys ya. Dapat dibeli toko terdekat atau di Shopee kadang ya, kita generasi milenial. Ya, selain itu, pola hidup sehat juga sangat berpengaruh bagi kesehatan organ kita seperti ginjal, dan juga kita perlu mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan, ya pepaya gitu ya guys, dan sebagainya gitu. Oke guys, sebenarnya cukup sekian ya dari kita podcast kita hari ini ya. Kita podcast Swery Suka heboh sendiri. pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye guys.